Selamat malam semuanya, teman-teman. Perkenalkan nama saya Afifa Afnan dari Mercu Buana dengan nomor NIM 44232-12002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan judul Komunikasi Massa dan Tantangan di Era Digital. Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari presentasi ini yaitu komunikasi massa dan tantangan di era digital. Dalam era digital yang semakin maju, komunikasi massa mengalami perubahan besar baik dari segi teknologi, format media, maupun cara masyarakat mengakses dan menyerap informasi. Media tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio kini bersaing dengan media baru berbasis digital seperti media sosial, situs berita daring, dan platform streaming. Perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Mengapa tema ini penting? Yang pertama ada revolusi media. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi media baru, tidak hanya mempercepat penyebaran pesan, tetapi juga memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Lalu yang kedua ada tantangan global. Meskipun membawa kemudahan, era digital juga memunculkan masalah seperti penyebaran hoax, polarisasi masyarakat, serta ancaman terhadap privasi pengguna. Yang ketiga ada dampak sosial dan budaya. Komunikasi massa mempengaruhi opini publik, perilaku sosial, dan bahkan dinamika politik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, komunikasi ini dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Lalu yang keempat ada kebutuhan literasi digital. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan masyarakat untuk memilah dan memahami informasi secara kritis menjadi sangat penting. Lalu tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang konsep komunikasi massa dalam konteks era digital, lalu yang kedua mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi komunikasi massa saat ini, lalu yang ketiga mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut terutama terkait literasi digital dan regulasi media. Lalu kita ke slide berikutnya, pengertian komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa yaitu proses penyampaian pesan atau informasi secara serentak kepada halayak yang luas, heterogen, dan anonim melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, maupun platform digital. Karakteristik utama komunikasi massa itu ada 5. Yang pertama, komunikator bersifat institusional, lalu kemudian pesan bersifat publik. Yang ketiga, jangkauan luas. Yang keempat, komunikasi satu arah. Dan yang kelima, menggunakan teknologi. Sumbernya dari Psikologi Komunikasi tahun 2012, Jalaluddin Rahmat. Lalu yang berikutnya yaitu dari Teori dan Praktek tahun 2003, Onong Ujjana Effendi. Lalu kita ke slide berikutnya, itu ada peran dan fungsi komunikasi massa. Di sini, peran yang pertama itu memberikan informasi. Komunikasi massa berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan data, berita, atau fakta kepada halayak yang luas. Contohnya, berita tentang bencana alam yang disiarkan televisi membantu masyarakat mengetahui situasi terkini dan mengambil tindakan. Revolusi di era digital. Dengan internet, informasi dapat tersebar lebih cepat melalui media sosial atau portal berita daring. Tetapi tantangannya adalah memastikan keakuratan informasi. Sumbernya dari Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2028 dari Dedi Mulyana. Lalu yang kedua ada fungsi edukasi. Media massa mendidik masyarakat dengan memberikan wawasan baru melalui konten yang informatif dan mendalam. Contohnya, dokumenter di televisi, artikel jurnalistik yang mendalam, atau video pembelajaran daring. Revolusi di era digital, platform seperti YouTube atau podcast menjadi media edukasi alternatif dengan audiens yang lebih luas dan interaktif. Sumbernya, Psikologi Komunikasi tahun 2012, Jalaluddin Rahmat. Lalu kita ke slide yang berikutnya. Masih di peran dan fungsi komunikasi massa, yang ketiga ada penyediaan
Hiburan. Komunikasi massa menyediakan konten yang menghibur seperti film, musik, atau acara komedi. Contohnya, acara realitas di televisi atau konten kreatif di media sosial. Relevansi di era digitalnya, streaming platform seperti Netflix, Spotify telah mengubah cara komunikasi hiburan memberikan akses on demand kepada khalayak. Sumbernya ada teori dan praktek tahun 2003 dari Onong Ujjana Effendi. Lalu yang keempat, mempengaruhi opini publik atau persuasi. Komunikasi massa sering digunakan untuk memengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat. Contohnya, kampanye politik, iklan produk, atau promosi program pemerintah. Relevansi di era media digitalnya, iklan berbasis algoritma di media sosial memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pilihan konsumen dan opini publik. Sumbernya dari Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat tahun 2012. Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu ada media massa di era digital. Di sini ada 3. Yang pertama, jenis-jenis media massa di era digital. Media massa di era digital itu ada 2. Yang pertama ada media tradisional yang beradaptasi. Media seperti surat kabar, televisi, dan radio kini mengintegrasikan platform digital. Contohnya surat kabar cetak yang menyediakan versi daring seperti Kompas.com atau stasiun televisi dengan aplikasi streaming. Lalu yang kedua ada media baru. Media baru berbasis internet mencakup media sosial, portal berita, platform streaming dan blog, contohnya YouTube, Netflix, Instagram, podcast sebagai sarana komunikasi massa baru. Sumbernya dari Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek tahun 2003 dari Onong Ujjana Effendi. Lalu yang kedua, ada karakteristik media massa di era digital. Yang pertama, interaktivitas, khalayak dapat langsung memberikan umpan balik melalui komentar atau fitur interaktif di platform media sosial dan portal media. Lalu yang kedua ada personalisasi konten. Algoritma digital memungkinkan penyimpanan konten yang disesuaikan dengan preferensi individu. Contohnya rekomendasi video di YouTube atau artikel di Google News. Lalu yang ketiga aksesibilitas global. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti ponsel atau laptop. Distribusi cepat dan luas, berita dan konten dapat menyebar di seluruh dunia dalam hitungan detik melalui media sosial atau aplikasi berita. Sumbernya dari Psikologi Komunikasi tahun 2012, Jalaluddin Rahmat. Lalu ada dampak media massa di era digital. Dampak media massa di era digital ada positif dan negatif. Positifnya, demokrasi informasi, peningkatan partisipasi publik, kemudahan dan efisiensi. Lalu negatifnya ada penyebaran hoax dan disinformasi, filter bubble, krisis privasi. Sumbernya dari Komunikasi Suatu Pengantar 2008 dari Deddy Mulyana. Lalu kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu tantangan komunikasi massa di era digital. Yang pertama itu tantangannya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Hoax ya, teman-teman semua sudah sering sekali mendengar kata hoax. Hoax dan disinformasi, informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini publik. Dampaknya menurunkan kepercayaan publik terhadap media massa. Lalu ada overload informasi. Definisinya yaitu masyarakat menerima terlalu banyak informasi sehingga sulit membedakan mana yang relevan atau benar, lalu mana yang nggak benar ya. Solusinya, literasi digital menjadi kunci untuk menyaring informasi. Lalu ada polarisasi sosial dan budaya. Algoritma media sosial membuat filter bubble yang memperkuat bias pribadi. Dampaknya meningkatkan konflik sosial dan mengurangi keberagaman pandangan. Lalu privasi dan etika media, pelanggaran privasi, pengumpulan data pribadi tanpa izin pengguna. Tantangan etikanya, media harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemberitaan. Sumbernya dari Psikologi Komunikasi tahun 2012, Jalaluddin Rahmat, lalu ada Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2008, Deddy Mulyana.
Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu solusi menghadapi tantangan komunikasi massa di era digital. Yang pertama ada penguatan literasi media, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari media. Yang kedua ada regulasi dan etika media, peran pemerintah dan institusi media dalam mengatur distribusi informasi yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada teknologi untuk verifikasi fakta menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi dan menangkal hoax. Lalu kita ke slide yang terakhir. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.